jangan lagi ada anggapan bahwa nulis itu susah, bahwa perlu waktu. Esensi menulis adalah merekam pikiran kita gitu. Menulis itu harusnya semudah kita bicara. Kita nulis satu kata pun jangan-jangan bisa jadi ibadah. Karena untuk nulis novel, tokoh orang muslim, kayak mahasiswa muslim yang dia tinggal di luar negeri. Dan nyatanya memang suatu peradaban itu dimulai dari buku. Karya-karya seperti karya Ibnu Sina itu kan merubah peradaban kedokteran, karya dari Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi artinya buku itu salah satu proses untuk merubah sikap dan bahkan peradaban manusia. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Wawan di acara podcast. Dan alhamdulillah pada sore hari ini di ruang kecil ini sudah hadir seorang tamu dari California, seorang ibu muda dan sekaligus juga seorang penulis yang sangat berbakat. Siapakah dia? Dia adalah Astrida Hara atau nama aslinya adalah Astrid Ayuning Tias yang kerap disapa dengan Acit. Namun demikian saya lebih suka memanggilnya dengan nama Ayu. Ayu, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih Pak undangannya. Ya, gimana nih? Sudah Seattle berapa lama sampai sekarang? 2 minggu ya, dari anak-anak libur sekolah aja. Selama di Seattle masih menyempatkan mencari informasi untuk menulis atau sekedar main-main aja di sini? Menulis selalu tiap hari. Jadi menulis salah satu makanan Ayu sehari-hari sekarang ya. Oke, sebelum nanti kita bincang-bincang lebih jauh tentang masalah menulis, mungkin saya akan lebih fokus ke background Ayu dulu, tentang dari mana aslinya Ayu, dilahirkan di mana, orang tua, saudara, kemudian sekolah sampai mungkin sampai mahasiswa. Silakan. Ya, jadi Ayu tuh panggilan kecil dari orang tua. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, lahir di Bandung. Besar juga di Bandung sampai kuliah. Jadi dulu kuliah di Bandung juga, ITB, matematika S1-nya. S2 juga lanjut lagi di Bandung dan Jepang, tapi ada perubahan. S2-nya double degree di ITB dan Kanazawa University, jurusan Computational Science. Itu waktu di Jepang beasiswa atau beasiswa semacam full. Ini kayak saya S2-nya full beasiswa. Jadi pertengahan sempat di ITB, kemudian melanjutkan ke... Ya, jadi dia programnya memang kerja sama ITB dan Jepang. Jadi setahun di ITB, setahun di Jepang gitu. 2 kurikulum juga. Oke. Berapa tahun di Jepang? Setahun. Di Jepang. 2 tesis juga. Di tahun berapa itu? 2010 sampai 2009. Ya 2009 sampai 2011. 2011. Salah, 2010 sampai 2012. 2010 sampai 2012 berarti. Nah, itu sepertinya pengalaman di Jepang itu memberi salah satu inspirasi buku Ayu kalau nggak salah, yang berjudul yang ada di depan saya nih, Sakura Kanazawa ya. Iya banget, karena saya di Kanazawa University dulu. Oh gitu. Jadi ini salah satu nama University Ayu waktu ambil S2. Iya betul. Dalam masalah pendidikan ini siapa yang paling berperan menyarankan Ayu untuk sehingga memilih matematik, atau kenapa enggak fisika, atau kenapa enggak misalkan sastra gitu yang sekarang Ayu meneliti? Jadi dulu kalau jurusan sih dibebasin sama orang tua. Cuma memang karena ayah ITB itu kayak ada dorongan dari kecil, kamu nanti masuk sini juga ya, ini kan tempat kuliahnya Pak Habibie gitu, Soekarno. Jadi dari dulu saya banyak ITB gitu. Jadi apapun jurusannya ITB dulu gitu. Cuma alhamdulillah keterimanya di matematika, itu pilihan pertama. Dan ternyata ibu juga matematika, jurusan matematik. Guru matematik. Oh iya, guru matematik. Dan Bapak engineer. Iya, Bapak engineer. ITB, cuma jadi lulusan alumni ITB semua ini. Iya, teknik mesin ya. Oke. Dari matematik lulus tahun berapa tadi? 2011. 2008. Kemudian Ayu menerbitkan pertama tulisannya itu 2019. Jadi 10 tahun kemudian ya. 11. Nah, ini pertanyaannya nih, kenapa Ayu malah lebih suka akhirnya mengambil jalan pintas untuk sebagai penulis? Biasanya orang itu kan cenderung ya saya akan bekerja sesuai dengan bidang saya. Seperti Ayu, bidang matematik itu kalau di Amerika itu memang sebenarnya sangat dibutuhkan sekali karena merupakan salah satu bidang basic STEM atau science. Nah, itu kenapa alasannya? Awalnya memang ketika saya habis lulus S2 tuh sempat ya ngelamar-lamar kerja, dan itu tawaran kerja banyak gitu. Cuma itu saya nggak bisa ninggalin anak saya, kayak passion saya adalah saya pengen besarin anak sendiri waktu itu. Terus abis itu terus juga ternyata abis lulus kan langsung punya anak, terus langsung nggak berapa lama ke Amerika. Dan waktu itu jalan saya adalah karena di Amerika punya daycare mahal dan segala macam, udah deh ke anak dulu aja.
Dan sambil ngurus anak waktu itu saya pikir coba saya jalanin dulu hobi nulis. Taunya malah alhamdulillah lumayan lancar, buku terbit, bestseller, dan terus saya tanya Tuhan terus kayak, ya Allah saya mending matematik atau saya mending nulis, ya Allah kasih saya petunjuk. Ternyata sejauh ini tuh petunjuk Allah tuh selalu ke arah menulis gitu. Kayak dibukakan terus pintu-pintu ke arah menulis. Jadi saya kayak I just follow what Allah leads me guys. Jadi selain mohon, Ayu juga memang sudah punya kemantapan untuk menulis saat itu ya. Jadi sampai saat ini sebenarnya Ayu selalu nanya ke Allah sih kayak mana jalan yang perlu saya pilih sebenarnya, karena ya saya merasa ya karena kayak matematik ataupun nulis sebenarnya nggak terpisahkan juga, karena ilmu yang saya dapat dari saya S1 S2 itu semua saya tuangkan lewat tulisan saya. Jadi isi saya itu banyak ada risetnya tapi dibikin menarik, dan ternyata menulis novel pun butuh riset yang kuat gitu Pak. Jadi itu sama sekali nggak bertentangan gitu, tapi saling membantu justru. Jadi gitu. Sebenarnya ininya sama, alurnya sama, skillnya sama, cuma butuh bagaimana menampilkan supaya lebih menarik. Iya. Okay. Matematik itu mengasah logika, dan ternyata untuk nulis fiksi butuh logika kuat Pak. Jadi saya merasa bersyukur sih dari matematik. Nah selain itu apa kira-kira motivasi yang paling mendorong Ayu menjadi seorang penulis? Ya jadi awal saya nulis tuh kan awalnya cuma nuangin isi pikiran doang. Waktu itu waktu saya di Brazil, terus saya kayak kesepian, nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol, beda bahasa. Terus saya mulai kenal yang namanya blog. Terus ketika saya tingkat akhir juga saya galau-galau TA, saya nulis blog. Ternyata orang-orang malah suka, banyak pengunjungnya, dan pada bilang saya sangat terinspirasi gitu dengan tulisan kamu. Terus saya mikir, oh ternyata tulisan tuh punya power ya gitu. Dan saya ingat dulu waktu saya SMA tuh, waktu kasus 9/11 tuh, dan di mana umat Islam diserang dengan Islamofobia gitu, saya nanya ke Allah kayak what can I do gitu to help Muslim gitu. Dan saya pikir mungkin lewat jalan matematika, mungkin lewat jalan ini gitu. Ketika saya nulis dan ternyata kayak dengan sedikit effort saya bisa ngebantu tuh, saya pikir apakah ini jalan saya gitu, apakah dengan ini saya bisa kontribusi untuk umat Muslim gitu. Terus ya, dan karena saya terus-terusan tanya Allah, ya Allah apakah ini jalannya, dan Allah terus ngebukakan jalan ke situ. Saya pikir selama ini bermanfaat untuk saya dan keluarga dan umat Muslim, why not gitu. Tadi sempat disinggung di Brasil, itu berapa lama di Brasil? 1 tahun. 1 tahun. Waktu SMA 1 tahun di Brasil. Kemudian di Jepang tadi berapa tahun? 1 tahun juga. 1 tahun juga. Kalau saya melihat di sini 1 tahun di Jepang rupanya sudah menguasai satu novel. Apakah tidak ada satu keinginan untuk membuat satu novel tentang Brasil juga? Menarik. Karena kalau melihat masyarakat Brasil juga sangat menarik nih. Iya benar ya. Meskipun sana bukan negara Muslim, tapi kalau saya lihat ada juga komunitas Muslim yang sangat bagus. Iya. Apakah ada rencana untuk mengarang tentang cerita masalah Brasil? Saya sebenarnya ada rencana untuk nulis novel tokoh orang Muslim, kayak mahasiswa Muslim yang dia tinggal di luar negeri, entah Amerika, entah Brazil. Awalnya emang saya sempat pikir apakah Brazil aja ya, itu kan soalnya mayoritas masyarakatnya Kristen kan gitu. Ya, dan fanatik sekali di sana. Iya, kuat sekali gitu. Itu akan menarik gitu si perdebatan batin si Muslimnya. Ya tapi karena saya sekarang di Amerika, ya mungkin Brazil udah nggak sama kayak dulu masalahnya Pak. Kan kita mesti update kalau novel. Jadi untuk saat ini ya yang gampang dulu deh mungkin di Amerika. Yang faktual sekarang. Iya, yang gampang diakses. Masalah menulis lagi. Jadi untuk Ayu sendiri itu masalah menulis merupakan sebagai satu hobi atau pelarian atau satu aktualisasi diri atau mungkin passion sampai saat ini? Semuanya Pak. Semuanya. Semuanya. Kenapa? Boleh diceritakan satu-satu? Jadi dia awalnya hobi dari saya kecil. Terus ternyata hobi itu menghasilkan uang. Dari kecil udah dapat honor dari nulis, dari SD. Umur berapa itu? Kayaknya mungkin 7-8 tahun ya. 8 tahun udah dapat honor? Mungkin ya. Berapa? Atau 9 tahun. 25.000 rupiah itu dari koran. Puisi saya di koran soal orang tua atau soal keluarga gitu lah. Ya terus sekarang juga ternyata ketika saya nulis terus dipublikasi dan orang-orang kenal saya kayak ini jadi bisa jadi aktualisasi diri saya gitu. Ternyata orang jadi kenal sisi lain dari diri saya gitu yang tidak hanya terus kayak, dan ketika ternyata ada orang yang terbantu, bahkan kayak ada orang udah hampir putus kuliah dan dia baca Sakura Kanazawa, terus dia kayak saya semangat lagi kuliah berkat baca ini gitu. Terus kayak saya mau jadi lelaki seperti di tokoh ini gitu. Saya kayak ya udah ini jadi passion saya buat I think I can contribute more with my writing gitu. Jadi sebenarnya sejak kapan Ayu itu menulis sebenarnya?
Dari kecil banget, dari Pak. kecil. Iya. Jadi sejak mulai bisa menulis. Kayaknya gitu sih. Sehingga saya udah nulis komik, nulis apa segala. Tapi mulai secara resmi mempublikasikan itu tahun berapa tadi? 2019. 2019. Ini salah satu karyanya. Ketika itu. Jadi karya ini setelah Ayu melakukan pendalaman hidupnya di Jepang nih ya. Jadi semacam pengalaman batinnya dituangkan dalam bentuk ini, dalam bentuk novel pengalaman ini. S2 dengan beasiswa terbatas, gak turun-turun dari pemerintah. Itu benar-benar pengalaman batin. Jadi akhirnya menjadikan satu buku yang bestseller ya. Sakura Kasanawa. Sakura Kanazawa. Tapi ini fiksi ya, ini bukan pengalaman fiksi, saya di Jepang. jadi kalau pemirsa penasaran bisa dicari ini di online juga ada. Atau di Gramedia langsung. Di Gramedia. Penerbitnya Gramedia ya? BIP Gramedia ya. Masih tentang menulis nih. Menurut Ayu, gimana nih cara menulis yang bagus ini? Contohnya ya kita ambilnya salah satu aja lah. Dalam proses menulis ini itu apa yang Ayu lakukan? Itu mulai dari proses, misalkan kan ada orang itu menulis dari kerangkanya dulu, ada yang mulai dari tokoh-tokohnya dulu, ada juga yang mulai dari tempat-tempatnya. Tapi mungkin setiap orang berbeda. Nah, yang dilakukan Ayu itu mulai dari mana nih kalau menulis? Mulai katakanlah dari novel satu ini yang Sakura Kasanawa. Ya. Kanazawa. Tuangin lu pikiran semuanya. Itu dulu aja, kayak nggak usah lu pakai teori. Nulis itu kayak pengalaman. Mengalir gitu ya? Iya, jadi kayak bikin target dulu, misalnya target minggu ini atau sehari ini saya bikin 1000 kata. Itu tulis, ketik aja, jangan berhenti dan jangan diedit. Just throw it out gitu. Semua ide kita, mau fiksi, mau novel, atau mau artikel atau non fiksi atau cerpen, apapun itu, pokoknya bikin target dan tulis dulu sampai benar-benar tamat. Jadi kalau saya nulis Sakura Kanazawa ini kayaknya sebulan. Makanya saya kayak target saya nulis sebulan satu ini langsung jadi semua. Itu draft satu yang sangat jelek. Jadi itu awalnya sangat jelek dulu, Pak. Jadi saya target kayak sebulan 25.000 kata. Berarti kan sehari kurang lebih 1.000 kata kan waktu itu. 1.000 kata sehari. Dan itu kita harus disiplin benar-benar sehari nulis tanpa berhenti. Dan ketika saya nulis tuh kayak, saya nulis apa? Jelek banget ini nggak mungkin dibaca orang gitu. Keep going gitu, jangan berhenti. Jadi kayak saya bahkan nulis di ketika saya tuh kayak, ini jelek banget ya Allah, tapi lanjutin lagi nulis lagi. Jadi kayak tengah-tengahnya tuh ada kayak gitu-gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya kayak jangan di stop dulu pemikirannya biar si otak kita ngalir. Waktu nulis ada ide kayak saya bisa nulis apa ya 1000 kata gitu loh. Terus cuma ketika saya nulis terus kayak, ini kok nggak nyambung sih? Tapi kayak don't stop, just keep writing sampai benar-benar target tercapai 1000 kata. Dan jangan dulu diedit sampai benar-benar tamat si tulisannya. Jadi kalau misalnya nulis buku sampai 25.000 kata, atau kalau nulis artikel ngalor ngidul gak nyambung, ya biarin, tulis aja. Tulis dulu aja. Terus nanti kalau misalnya nulis artikel misalnya 5.000 kata atau misalnya 2.000 kata, pokoknya tulis sampai kata tamat dulu. Itu dulu, Pak. Itu tuh yang sering orang-orang tuh kayak baru berhenti jalan kayak, saya kayaknya nggak bakat gitu. Itu yang bikin orang-orang berhenti nulis. Padahal kayak don't stop. Nanti abis itu kayak diamin dulu, terus baca lagi, baru kita boleh ngedit itu setelah tamat. Karena ketika kita udah tamat, kita tahu kerangka pikiran kita maunya apa sih sebenarnya, dan baru kita bisa ngedit itu. Tapi kalau kita tengah jalan ganti, kita kan selalu berubah pikirannya. Tapi kalau kita udah punya yang kerangka besarnya, kita bisa ngedit itu. Iya. Terus baru detailnya mengambil tokoh-tokohnya, ininya dan tempat-tempat dan sebagainya. Setelah itu yang penting lagi adalah revisi. Jadi itu draft pertama saya itu, kata teman saya yang baca, ini sampah. Jadi saya waktu itu dia baca sampai mati-mati kayak jelek banget, sampai dia susah payah bacanya sampai bosan banget kata dia. Terus saya ganti, kayak 70% saya ganti gitu. Itu beneran cuma kayaknya awal sama akhir doang ya saya pertahankan, yang lainnya saya ganti semua. Jadi awal ide itu nulis dulu 1 bulan. Itu untuk 25.000, 27.000 kata. Kemudian baru setelah dipelajari, update segala macam, jadi disincrease jadi berapa kata itu? Ini novel ini 48.000 kata jadinya, Pak. Oh, malah meningkat. Dari 20. Cuma itu memang kayak saya edit abis-abisan, terus saya edit, masukin penerbit, ditolak, saya edit lagi 40%-nya. Jadi beneran saya dirombak, tapi perombakan itu jadi bagus kalau kita udah tahu kerangka besarnya gitu. Saya pengen editnya endingnya begini, awalnya begini gitu. Nah, pada saat membuat satu kerangka besar itu sudah terpikirkan tokoh-tokoh sifat-sifatnya udah ada semua. Nah itu kadang-kadang orang tuh kayak terlalu fokus sama sifatnya harus jelas, deskripsinya harus jelas. Enggak sih, kalau saya kayak, kamu nulis ini mau menceritakan apa gitu. Kalau misalnya fiksi ya, kayak saya pengen tokoh ini tuh nanti dia sekolah dan dia nemuin kesusahan sekolah, tapi dia selalu bangkit gitu kan. Nanti in the middle dia akan ketemu romance, dan dia nanti romance-nya harus sehat. Saya pengen nunjukin romance seperti jadi apa. Jadi lebih ke alurnya ya kalau jadi alur besarnya apa gitu, tapi detailnya nanti dia ngomongnya seperti apa, sifatnya seperti apa, itu bisa disesuaikan gimana tujuan kita. Kalau istilah teori itu namanya kita tesisnya
buku kita apa, premisnya apa, itu teorinya di sih. Oke. Nah, selama ini yang kan mungkin itu versi Ayu ya, mungkin setiap orang juga punya ini sendiri. Yang paling kesulitan atau tantangan selama ini yang dihadapi Ayu apa dalam mengarang itu? Kan kita sudah tahu ada berapa 6 karya yang jadi di antara 6 itu mungkin satu yang tantangannya paling besar itu yang mana? Yang ini, Dimensi Langit Manusia. Itu kenapa? Karena dia religi, Aha. spiritual, ada unsur Islaminya, dan itu menantang karena saya takut dibully orang. takut juga bikin orang-orang tersesat gitu. Jadi saya kayak sangat hati-hati banget untuk ngebahas unsur Islaminya gitu, menerapkannya gimana. Takut banget, terus kayak saya harus konsultasi. Terus juga ini di sini kan tokonya dokter, dan saya sama sekali blank soal kedokteran. Saya harus riset benar-benar soal, saya benar wawancara ke dokter anak, dokter ini, dan saya riset semua kasus di Amerika, di Indonesia, mana yang mungkin dimasukin untuk novel saya, kayak gitu-gitu. Nah, Pak. itu risetnya sebelum merangkum atau pada saat berjalan? Itu setelah draft 1 selesai tadi, Pak. Jadi menurut saya itu melengkapi ya. Iya, jadi ketika draft 1 selesai, lomba kalah, saya rombak tuh. Nah itu ketika rombak itu kita tambahin risetnya. Jadi sempat dilombakan dulu sebelum diterbitkan. Jadi dia pernah lombain sekali kalah, terus saya lombain kedua kalinya dengan riset itu menang. Dia juara favorit ya, nggak juara 1, juara favorit. Cuma itu kompetisi nasional, itu ada Dewi Lestari, Ahmad Fuadi yang nerbitin 5 menara itu. Dan beliau ketika baca ini langsung kayak ini bagus gitu, ini bukunya, bahkan beliau ngasih testimoni untuk buku ini. Dan dia juga dia ngasih rekomendasi penerbit. Jadi ini dari Ahmad Fuadi terbitnya, buku Dimensi Langit Manusia ini gitu. Dari Bandung kan Fuadi? Saya kenal waktu di Bandung tahun berapa itu dia. Dia kuliah di Unpad, tapi dia aslinya kalau salah orang Padang. Sumatera. Iya. Sekarang di Jakarta dia. Iya, gitu. Nah, selama ini kira-kira itu tadi tantangannya seperti itu. Tentang kemudahan-kemudahan yang lain misalkan. Oke, jadi kemudahan yang saya dapat setelah menulis itu, pertama, saya merasa jadi tambah pintar, enggak sih? Maksudnya saya merasa saya jadi bisa berpikir secara struktural. Jadi saya juga kaget ketika saya berusaha ngejelasin ke orang tuh, saya tahu kayak runtut gitu loh Pak. Jadi mana awalnya, mana tengahnya, mana opini yang mana fakta, mana yang cuma opini tuh saya jadi bisa, karena saya terbiasa ngefilter. Udah jalan sekarang. Iya, jadi kayak otak tuh rapi sendiri, karena kita kan karena kita kan sering ngedit kan, terus kayak ini nggak logis, lama-lama tuh otak kita juga ternyata rapi sendiri. Jadi ketika ngomong pun, ketika kita dengar orang pun, kita kalau dengar orang kayak ini orang kemana nih arahnya, terus kayak kita langsung mengkotak-kotakan gitu Pak di kepala. Itu salah satu kemudahan yang didapat setelah nulis. Jadi kayak lebih mudah, berikutnya lebih mudah. Jadi emang paling susah tuh buku pertama ya, itu kayak kita benar-benar karena belum pernah. Iya, menata otak, merapikan, analisis segala macam, tapi udah gitu kayak lebih rapi sih. Setelah 2, 3, 4 sampai 6 udah mulai lancar, nggak lancar sih. Tetap susah nulis itu, tapi lebih ada kemudahan. Jadi kayak setiap buku tuh ada tantangannya sendiri. Pakai misalnya novel, tantangannya kayak gimana sih nulis plot yang utuh gitu kan. Nah, kalau picture book gimana caranya mengkomunikasikan ilustrasi dan kata teks yang sangat kecil gitu. Maksudnya karena harus sederhana mungkin. Masalah apa nih? Anak-anak ya? Ini masalah anak yang diabaikan orang tuanya. Tapi diwakili oleh anak ayam yang tidak punya kaki. Jadi semacam ini apa? Kalau di cerita bahasa Indonesia istilahnya apa? Kalau menceritakan sesuatu dengan binatang itu namanya fabel. Iya, ini fabel. Semacam fabel ya. Iya, fabel. Oke. Gitu. Jadi ternyata picture book itu adalah karya seni berupa buku. Jadi saya juga belajar baru lagi, ternyata sama susahnya kayak bikin novel gitu. Buku anak pun nggak lebih mudah sih. Kalau yang ini masalah apa ini? Yang ini tuh Unseal Your Life ini buku terbaru saya kayak minggu lalu. Sebenarnya bukan buku terbaru yang saya full. Ini saya salah satu kontributornya, tapi ini buku pertama saya yang diterbitkan oleh penerbit Amerika. Jadi yang editnya semacam yang ini ya, bunga rampai gitu ya. Iya kali ya. Kalau Indonesia kan bunga antologi rampai, kumpulan. Iya, antologi betul. Ya. Saya ada salah satu puisi saya ada di sini gitu. Ini pertama kalinya. Jadi yang terbit di Amerika itu ada 4 buku ya? Ada 4 buku, satu lagi nggak ada di sini. Jadi yang di Amazon yang mana? Ini Amazon. Semuanya yang di Amerika semuanya ada di Amazon. Di Amazon semua. Nah, setelah 5 tahun ya, Ayu udah 5 tahun sejak 2019 untuk menerbitkan buku. Nah, kira-kira untuk 5 tahun berikutnya ada target nggak? Kalau sekarang kan 5 tahun udah 6 buku nih. Kalau 5 tahun lagi kira-kira meningkat
7 buku atau 10 Aduh, buku? semoga ya, amin. Jadi kalau 3 tahun ke depan sih, saat ini saya sedang nulis buku non fiksi lagi, Aha. tapi untuk remaja. Jadi saya nulis pubertas dari sisi sains dan Islam. Saya gabungin. Sains dan Islam. Oke. Aha. Jadi saya punya target itu 3 tahun ke depan, setahun minimal 2 buku. Jadi dari mulai gimana mereka tahu pubertas, terus mereka nanti gimana sainsnya menyukai orang, dan gimana di Islam kalau suka sama orang, sampai nanti gimana sih milih pasangan kalau nikah, dan gimana menghadapi tantangan menikah. Itu target saya selama 3 tahun ke depan. Wah, Bikin mantap. seri seperti itu. Jadi semacam edukasi. Iya, edukasi, tapi Edukasi dengan untuk cara yang semoga diterima sama anak-anak ya, dari sesuai umur. Jadi emang umurnya beda-beda target pasarnya. Berarti risetnya nggak cuma masalah apa edukasi juga, tapi psikologi juga ini. Harus banyak belajar Semoga ya. psikologi anak-anak remaja. Sebenarnya iya sih, iya memang. Ini itu makanya ini kayak ini udah bulan Juni dan saya masih belum selesai draft satunya karena Oh, udah jalan, udah mulai jalan. jalan dari Januari saya targetnya itu udah saya kerjain terus, tapi ini sekarang paling berat tuh fikihnya, tetap kayak balik kalau udah soal Islamnya susah banget ini. Gimana, karena apalagi kan ini kalau target pesannya orang Amerika kan beda-beda ya fikih di sini, mazhabnya beda-beda. Iya. Gimana ngejelasinnya yang bisa diterima oleh semua mazhab di sini. Pakai fikih kontemporer. Iya, kayaknya harus kayak gitu, Pak. Ide bagus. Ya, fikih yang lebih bisa diterima dimanapun. Kalau di Amerika kan mungkin lebih ini. Ide bagus. Nah, untuk sekarang kan masalah buku itu kan nggak terlepas dari membaca ya, artinya pembaca. Nah, sementara ini kan orang kalau sebagian besar karena sudah banyaknya media, jadi mungkin minat baca orang terhadap buku makin bisa jadi menurun, tapi bisa jadi ya sebagian masih banyak yang masih berminat untuk mencari. Karena kan sudah dalam bentuk fisik, Ya. dan nggak ada. Nah, sampai saat ini Ayu memandang gimana nih masalah kesadaran orang antara membaca kemudian menulis, apalagi menulis ya. Karena kan kalau dikaitkan dengan agama kita, Al-Quran itu menyebutkan bahwa perintah Allah kan membaca, Iqra, kemudian surat kedua malah justru menulis, Tuh, Nun wal kolam qalami, ya. ya. Jadi artinya memang itu suatu kewajiban dari Allah, meskipun bukan kewajiban, suatu perintah tapi bukan Perintah. kewajiban. Iya, bukan kewajiban. Tapi perintah itu pun kalau kita memahami itu bukan sesuatu yang tidak diabaikan, karena Betul. mungkin ada satu benefit yang kita mungkin tidak tahu. Dan nyatanya memang suatu peradaban itu dimulai dari buku, karya-karya seperti karya Ibnu Sina itu kan merubah peradaban kedokteran, terus karya dari Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi artinya buku itu salah satu proses untuk merubah sikap dan bahkan peradaban manusia. Setuju. Nah, kira-kira gimana menurut Ayu kesadaran orang untuk menulis ya selain membaca? Karena kan kita tahu sekarang ini orang udah males baca sesuatu yang sifatnya panjang, mungkin lebih baca berita dari WA atau berita dari status Facebook dan sebagainya. Kalau kesadaran baca sih, saya sebenarnya nggak tahu karena saya belum belajar. Kalau misalnya di Amerika sih masih kuat sekali orang-orang, maksudnya masyarakat umum Amerika ya. Karena saya kemarin baru baca data bahwa di Amerika tuh tahun 2023 aja itu penjualan buku sampai 700 masih juta buku gitu di Amerika tuh. buku Paper book ya. ya, berarti kayak soft cover gitu. Soft Itu cover. kayak, dan di Amerika tuh kayak penjualan buku masih $1 miliar per tahun. Artinya masih banyak orang yang Masih baca banyak buku. banget yang tertarik sama baca Meskipun buku. ada tablet dan sebagainya masih enggak. Ya, e-book juga terpengaruh. sama. Iya, e-book juga sama. Berarti kan artinya buku-bukunya menarik gitu kan, memang walaupun saingannya. Dan saya pikir kalau orang di Indonesia pun kalau misalnya kultur baca bukunya bisa dibina dari kecil, bahwa baca buku tuh menyenangkan loh gitu. It open your world, kayak it open your mind, like I think itu bisa nambah. Cuma saat ini di Indonesia tuh ada gerakan literasi nasional, dan saya pikir itu udah bagus banget, udah banyak banget akses buku bagus yang memang dibina oleh pemerintah, dengan penulisnya tuh dibina dengan biaya tinggi, dan masyarakat bisa akses gratis di website Kemendikbud gitu. Saya pikir sekarang udah lumayan bagus sih kalau dari membaca ada harapan baik gitu di Indonesia. Kalau soal menulis, nah ini yang menurut saya masih kurang. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari aktivitas orang nulis kayak di Wattpad gitu, di platform-platform banyak sebenarnya gitu. Cuma menulis yang bagus mungkin. Bagus dan bermutu. Ya, yang bermutu. Cuma memang kadang-kadang tuh gini, orang Indonesia tuh masih nggak bisa bedain antara bermutu
dan menyenangkan. Jadi Nah, kayak kadang-kadang kalau bermutu tuh nggak menyenangkan gitu, dan anak-anak tuh kayak dipaksa untuk yang bermutu aja. berat biasanya. Berat, padahal bahkan kata pembina Gerakan Literasi Nasional bahwa anak tuh punya hak milih buku gitu, nggak harus dicekokin buku ini sama orang tua, terus mereka jadi nggak suka baca gitu. Ya, Harusnya memang tugas penulis gimana sih bikin buku yang menarik. berkualitas tapi menarik gitu kan, itu tugas penulis. Nah tadi soal Pak Wawan bilang bahwa nulis itu memang perintah di Islam tuh, saya jadi ingat dulu guru agama saya juga, guru mentor saya bilang bahwa peradaban nulis itu dimulai dari Islam gitu. Dulu tuh kan masih jarang banget tulisan ya, record gitu di bangsa-bangsa zaman dulu tuh. Dan Islam tuh kayak karena di Quran disuruh ya nulis hutang, nulis apa itu kayak dibiasakan menulis kan. Iya, mencatat gitu kan, menulis. Akhirnya kayak ya mulai ada kitab-kitab juga kan dari para ulama Islam. Bahkan gitu. istilah kertas itu ada di Al-Qur'an, qirtos. Iya, Jadi makanya. Al-Qur'an itu sudah secara eksplisit itu menulis dan alat tulisnya sudah dijelaskan. Masya Allah, ya Sampai itu makanya. bahannya ya kertas. Ya kan, sebenarnya kalau misalnya kita sadar bahwa perintah Quran itu, mungkin kita akan lebih sadar bahwa ini tuh ibadah loh, like why don't you try it gitu. Bahwa nggak cuma harus sholat, tapi kita nulis satu kata pun jangan-jangan bisa jadi ibadah kalau kita niatnya buat Tuhan gitu. Apalagi saat ini kan nulis tuh bisa banget jadi mata pencarian Pak, namanya content writer itu kan. Itu orang, saya kemarin sempat iseng gitu kan nyari apa sih kerjaan nulis di Amerika tuh, di mana-mana tuh dibutuhkan content writer gitu. Betul. Dan content writer kan sebenarnya nggak butuh panjang-panjang kayak novel ya, kayak dia hanya butuh Script ilmu aja. storytelling, gimana biar menarik orang gitu. Terus dia bisa bikin skrip yang memang bikin orang tertarik gitu. Jadi sebenarnya kesempatan lowongan kerja nulis banyak, dan media sosial tuh kan sekarang perang informasi. Kayak informasi tuh datang ke kita, bukan kita nyari informasi kan sekarang gitu. Kalau umat muslimnya tidak menulis, jadi dari mana informasinya dapat gitu kan. Jadi memang kita harus mulai kontribusi untuk ngisi media sosial kita dengan tulisan-tulisan gitu. Dengan caption atau katanya kan kayak sekarang kan orang banyak ilmu tuh dari TikTok tuh dengan kayak hari Arafah tuh apa gitu kan, kayak paling cuma berapa kata sih gitu kan, tapi kalimat. Kayak saya nggak pernah tahu loh seumur umur ini gitu kan. Itu kayak bahkan ya dengan adanya yang Palestina ini, orang-orang jadi tahu soal Islam juga kan dari media sosial gitu. Why don't we Jadi menulis itu memang penting, meskipun sekecil satu kalimat, tapi delivery-nya bisa impact-nya ke mana aja. Nah masalahnya kalau saya lihat Pak, kenapa orang-orang tuh tidak menulis tuh, mereka pikir nulis tuh susah. Kayak nulis tuh susah, perlu bakat, perlu waktu. Padahal menurut saya nulis itu harusnya semudah kita bicara. Kalau kita bisa bicara, kita bisa nulis pasti gitu. Caranya gimana? Tulis apa yang kamu omongin, itu dulu awalnya. Jadi kita belajar kalau kayak saya nih misalnya ya, kita ngerekam dulu suara kita, misalnya kalau kita emang kagok, terus nanti suara kita yang kita rekam tuh kita tulisin dulu. Nanti juga si pikiran tuh akan nyambung dengan yang kita tulis, terus nanti kita bisa nulisin tulisan gitu. Betul. Jadi sebetulnya dengan media-media kayak Instagram, Facebook itu kan memberikan semacam apa? Ya kayak jalan buat kita. Ya, untuk walaupun kita hanya menulis status saja sehari-hari, ya saya lagi makan atau saya lagi ini tapi dan kalau itu berkembang terus bisa jadi suatu apa, kayak cerita singkat lah, katakanlah blog. Sharing. Itu kalau memang benar-benar dimanfaatkan. Cuman masalahnya sekarang porsi orang menulis dengan porsi membaca itu jauh sekali kalau saya perhatikan. Iya, memang apa ya, dulu Tasarogeka itu yang penulis series Dialah Penggenggam Hujan, Muhammad Penggenggam Hujan, dia bilang masakan kita adalah games, streaming service, media sosial. Ya, itulah kan kenapa kita juga mesti update gitu. Jangan stuck bahwa saya mau metode nulis tuh kayak gini, pokoknya harus kayak gini gitu. Ya, kalau kita memang senang nulis ya tulislah di media sosial, belajar nulis di media sosial gitu kan. Tulis apa aja, yang penting kita tuangkan dulu. Bikinlah video dalam tulisan gitu kan, kayak ya kita sendiri mesti update sih sebagai penulis gitu. Betul. Yang apa yang terbaru. Salah satu ini ya jalan untuk melancarkan kita supaya ada mudah menulis atau gampang untuk menuangkan satu ide. Iya benar. Jadi kan kalau misalnya kita kayak update kayak apa sih namanya, FOMO yang kayak biar kita nggak ketinggalan zaman, ya udah kita ikutin yang ada, apa yang lagi ini, terus cuma kita isi informasi yang kita tahu yang berharga gitu kan Pak. Betul. Ya. Nah sekarang ini mungkin untuk yang terbiasa menulis seperti Ayu nggak masalah ya, menulis itu tergantung. Untuk sebagai orang yang masih awam yang hanya senang yang baca itu kira-kira apa cara yang paling mudah untuk memulai? Mulainya adalah sekarang. Jadi jangan banyak mikir nulis tuh. Kalau saya kayak karena sebenarnya nggak gampang juga bagi orang yang sudah sering baca itu. Mungkin kendalanya malas gitu ya. Tapi selain malas itu apa yang bisa
lebih menggerakkan mereka itu supaya lebih banyak menulis. Karena kalau saya perhatikan orang dari sekian, katakanlah 10 orang di dalam satu akun Facebook, saya perhatiin ya, dalam 1 minggu aja dari 10 orang ini yang sering nampilkan update statusnya berapa orang aja. Hanya cuma baca ngintip itu sudah bisa dilihat bahwa mereka itu memang nggak suka menulis gitu. Atau nggak suka menulis di Facebook kali, mungkin nulisnya di tempat lain, di blog atau Nah, di di blog, WhatsApp. Nah kalau kata saya, menulis itu tulis di media yang kamu suka. Misalnya kita senangnya di WhatsAppan nih, kita Nah. tulis, kita bikin WhatsApp buat kita sendiri, kita tulis di situ ide kita. Nah itu Misalnya gitu, kayak misalnya nih kita lagi liat medsos terus kita pengen komen tapi males komen di dia, ya kita komen di WhatsApp kita sendiri aja. Pokoknya intinya menulis adalah record pikiran kita, rekam aja pikiran kita, apapun itu yang terlintas, rekam dulu aja, tulisnya terserah mau di WhatsApp pribadi kita, mau di Facebook yang cuma private buat kita doang, mau di notes di HP, atau mau direkam juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting menurut saya esensi menulis adalah merekam pikiran kita gitu. Semacam kalau zaman dulu kan diare. Iya, buku diari. harian. Iya, buku harian. Sekarang Itu udah kan sekarang nggak ada kan? masih ada sih. Masih ada kalau anak kecil. Itu kadang-kadang orang mikir kayak nulis tuh saya butuh laptop, saya butuh waktu, saya butuh pulpen, padahal apa aja bisa. iya, apapun media yang kamu lagi pegang, Tulis. iya, pakai aja gitu. Jangan ditunggu. Persoalannya sekarang ini kan banyak stiker-stiker, kalau lagi senang langsung Kirim stiker. stiker senang. Saya nggak suka stiker yang lagi cemberut. Iya. Nah itu juga salah satu yang mematikan kreativitas kita sebetulnya. Katakanlah assalamualaikum, tulis saja assalamualaikum. Iya, betul. Tapi perhatikan ini dari sekian orang kok ada begitu innalillahi semua tinggal set pakai stiker. Kenapa enggak tulisnya innalillahi? Itu kan sebenarnya merangsang kita untuk menulis. Iya, kan? betul. Motorik tangan kita, juga motorik pikiran, respon kita. Ya itu mungkin salah satu yang sekarang menurunkan kebiasaan menulis. Ya, kemudahan teknologi menjadi mengurangi. Teknologi jadi akhirnya sebenarnya harusnya membantu malah. Nah, padahal sekarang ada kemudahan teknologi namanya speech to text. Sebenarnya kalau kita malas nulis, kita kan bisa ngomong di WhatsApp atau di mana, itu nanti dia langsung berubah jadi tulisan. Kalau saya kadang-kadang di Microsoft Word juga ada, jadi tinggal ngomong bahasa Inggris, nanti dia ngetik sendiri, jadi kita nggak usah ngetik juga. Nah, saya jadi ingat nih. Jadi sekarang kan sudah maju dengan teknologi AI. AI. Itu lebih hebat lagi, kita hanya dengan masukkan satu beberapa kerangka ini langsung perintah, misalkan saya pengen ini cerita, langsung muncul. Nah itu menurut saya gimana nih untuk artinya itu sebagai alat bantu yang akan membuat kita lebih baik atau mungkin mengancam keberadaan seorang penulis? Dua-duanya. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatin AI dengan baik, itu dia teman diskusi yang sangat menyenangkan, Pak. Jadi kita nggak usah nyari orang, kita tinggal nanya, saya punya tokoh kayak gini nih, kenapa ya dia kayak gini? Oh mungkin dia sedih atau apa gitu. Teman diskusi ya. Tapi kenapa AI itu bisa ngalahin kita? Kalau kita malas ya kita kalah, karena kan AI itu dia semakin canggih. Dia merekam setiap hari, dia belajar setiap hari dari karya orang kan. Kalau kita nggak mau baca karya orang, kita nggak mau belajar karya orang, ya kita kalah sama yang belajar tiap hari. Sebenarnya intinya itu kan. Sebenarnya bukan takut sama robotnya, tapi seberapa rajin kamu mau belajar dan ngalahin AI gitu. Dia. Ya. Dan maksudnya kayak dia belajar dari karya orang, kita juga baca karya orang dong tiap hari at least gitu kan. Jadi kita tahu gimana sih tulisan yang bagus tuh seperti apa gitu ceritanya kayak gitu. Jadi bisa memanfaatkan si AI sebagai mitra untuk kita ya. Jadi diskusi atau kalau dulu kan Google hanya memberikan informasi. Kalau AI malah bisa interaktif. Ya, itu sih kepake banget. Pernah yang saya coba itu seminggu yang lalu dengan pertanyaan sama, dengan seminggu kemudian itu jawabnya beda. Itu artinya AI itu semakin pinter gitu. Jadi kalau misalkan tanya bagaimana cuaca di sini dan bagaimana yang saya lakukan seminggu yang lalu, kemudian hari dengan pertanyaan yang sama jawabnya beda dan lebih panjang, lebih komprehensif. AI yang terbaru serem sih. Jadi saya juga coba. Artinya semakin dia banyak menyerap informasi dari orang, semakin pinter. Nah, kalau kita nggak lebih pinter, ya itu tadi mungkin pengarang-pengarang yang masih tradisional mengandalkan ini, kalau kita nggak sering berinteraksi dengan itu juga mungkin akan. Cuma kan karena AI hanya mengcopy orang ya. Jadi dia mengumpulkan ide-ide. Dia cenderung sama. Jadi orang sebenarnya bakal kenal ini AI atau bukan karena dia cenderung sama gitu. Polanya ada polanya. Sementara kalau penulis tuh kan dia akan menemukan suaranya sendiri. Itu yang bikin kita bisa lebih dari AI dan nggak akan kalah karena ada suara unik kita gitu di situ, Pak. Menarik sekali. Terima kasih sekali ya, Yuk. Ini satu bincang-bincang yang
bermanfaat buat saya. Ada lagi yang ingin sampaikan? Buat orang-orang gitu kali ya. Jadi mungkin pesan terutama untuk pemirsa anak-anak muda yang mungkin akan memulai menulis atau yang punya gairah untuk menulis, kira-kira bagaimana sebaiknya, dan mungkin saran yang paling baik buat mereka apa bagi Ayu? Jadi pertama saya mau bilang bahwa menulis itu nggak harus buku. Menulis itu bisa banyak banget, kayak misalnya ada content writer, tadi saya bilang ada juga script writing gitu. Jadi saya sekarang juga lagi pengen belajar yang namanya script writing itu, screenwriter. Jadi karena menulis ini membawa saya kenal orang-orang belakang Hollywood, Pak. Jadi karena saya bergabung dengan yayasan, saya penulis blog di yayasan yang dia bergerak untuk membantu anak-anak SMA yang mau lanjut bidang TV dan film, fotografi. Mereka sering mengundang orang-orang Hollywood setiap bulan. Dan saya jadi baru tahu bahwa ternyata kayak gini toh hidup apa sih kerja orang Hollywood tuh, kayak kerjasama antara screenwriternya, editornya, kayak itu saya jadi belajar ternyata nulis tuh banyak banget gitu metodenya. Bahkan sekarang akhir-akhir ini ketika saya lagi mulai fokus di non-profit gitu, ternyata ada yang namanya grand writer gitu kan, gimana cara kita. Jadi sebenarnya peluang untuk peluang untuk dapat kerjaan atau dapat uang dari menulis tuh banyak banget gitu, terbuka lebar. Dan menurut saya kita akan senang menulis kalau kita tahu apa sih manfaat menulis gitu. Dan manfaat menulis itu diantaranya buat kita adalah healing. Jadi coba dulu aja kayak kita nuangin apa kegelisahan kita, apa yang di pikiran kita, tuh kita tulisin apa, misalnya kita ada diskusi hari itu apa, kita tulisin dulu aja. Terus nanti dari sana kita tuh bisa, itu jadi mirror kita loh. Jadi kayak kita tahu, kita tuh pernah ngalamin ini gitu. Kita ternyata berpikir seperti ini. Kita tuh lebih mudah mengerti diri kita juga dengan kita menulis gitu. Kita jadi lebih, ternyata saya tuh berpikir seperti ini. Jadi kayak kita punya masalah juga kalau kita nulis, misalnya dia bilang gini, saya merasa gini, kita nulis semuanya tanpa kita filter, kita jadi tahu masalah lebih jelas gitu. So it's really beneficial for ourselves gitu. Dan juga untuk umat ya, tadi saya bilang bahwa ini kita akan berkontribusi bahwa jangan sampai kita kalah ngasih informasi dengan pihak luar gitu. Dan gimana biar kita tetap menulis, selain kita mulai dari sekarang jangan banyak mikir, dan mulai dari gadget yang paling dekat sama kita, juga coba ikutan komunitas. It helps gitu. It helps komunitas, karena kita bisa nanya pendapatnya apa, ya kan? Iya, saling mengoreksi, menguatkan. Betul, kayak ayo semangat gitu kan, saling support juga. Kita bisa juga belajar dari guru-gurunya. Kadang-kadang komunitas Indonesia juga ngasih materi, kita jadi bisa upgrade skill kita kayak gitu. Jadi jangan lagi ada anggapan bahwa nulis itu susah, bahwa perlu waktu. No, you can start it now gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang dengar podcast ini terus mereka kayaknya ada manfaat, terus coba aja tulis walaupun sekalimat, nggak apa-apa deh. Karena yang penting, karena saya juga awalnya gitu, kenapa saya bisa nulis novel ini tuh, saya nulisin dari blog saya, Pak. Jadi dari blognya saya tadi SMA dan kuliah tuh saya ambilin dan saya masukin jadi buat di novel ya gitu. Jadi nggak akan ada yang sia-sia sih kalau nulis, insya Allah. Gitu. Jadi benar itu Al-Quran itu membaca dan menulis itu pasti ada benefitnya. Betul. Karena kita nggak tahu. Insya Allah. Terima kasih Ayu. Ini sangat menarik sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ayu tadi akan memberikan pencerahan buat kita semuanya. Jadi menulis itu adalah cahaya-cahaya buat kita semua, dan mungkin untuk saat ini dan juga untuk di kemudian hari. Karena buku-buku yang di zamannya juga masih memberikan cahaya pada saat ini. Jadi mungkin buku Ayu yang ada saat ini bisa menjadi cahaya di suatu saat. Amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus acara podcast kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain menulis, Ayu ikut kegiatan apa di Amerika ini? Ya, jadi Ayu ikut beberapa non-profit organization. Di antaranya adalah IMSA. Jadi sekarang dipercaya oleh IMSA untuk mimpin writing club IMSIS gitu. Jadi memang ketika ini terbit itu, terus nggak lama saya kayak yaudah kamu aja pimpin itu baru kepengurusan baru, terus tiba-tiba dibikin writing club gitu. Dan awalnya IMSIS doang buat perempuan, tapi terus sekarang banyak laki-laki masuk juga sih, bapak-bapak gitu. Jadi saling mensupport nih. Jadi saling mensupport. Ayu juga disupport oleh IMSA, dan IMSA pun disupport karena Ayu punya kemampuan yang bisa
Insya Allah. dimanfaatkan oleh mereka. Insya Allah. Ini juga buku-bukunya udah terbit juga Pak. Ini buku hasil Writing Club IMSIS juga. Ini semua penjualannya untuk IMSA nantinya gitu. Ada di Amazon. Ini ada 2 seri. Ini yang kedua. Insya Allah juga tahun ini akan terbit buku lagi dari Writing Club IMSIS. Oke, terima kasih Ayu.